Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, seperti pada judul di video ini, kali ini saya dan teman saya akan membuat video tentang penjelasan bagaimana permasalahan sebelum penginstalan Windows. Jadi di sini ada 5 permasalahan. Yang pertama yaitu tentang bootable. Ada bagian kita harus memilih laptop kita itu MPR atau GPT. Yang kedua pada bagian BIOS. Jadi sering banget saya sendiri itu sering gagal saat mau masuk ke BIOS. Yang ketiga itu yang menurut saya menjadi problem itu bagian flash disk yang kita harus tempatkan di paling atas supaya flash disk tersebut dibaca pada saat kita booting. Nah, yang keempat itu ada partisi. Nah, partisi tersebut bagi saya pribadi itu bermasalah. Kenapa tadi partisi bermasalah? Kenapa partisi bermasalah? Karena di situ kita harus membagi ruang, kita harus tahu kebutuhan kita apa, kebutuhan kita bagaimana. Jadi kita itu harus mengetahui supaya tidak salah dalam pembagian partisi. Nah, yang terakhir itu versi Windows. Kadang kita bingung nih mau pilih mana, mau pilih Windows Pro atau Windows Pro N atau Windows Edukasi. Jadi kita bingung. Nah, nanti 5 masalah tadi akan coba saya dan teman saya jelaskan satu persatu. Oke teman-teman, untuk yang pertama permasalahan yang tadi sudah saya sebutkan. Untuk yang pertama itu yang tentang bootable. Nah, di sini kita harus memilih waktu saat kita proses bootable, kita harus memilih apakah laptop kita itu MPR atau GPT. Nah, cara melihatnya kita harus ke file terlebih dahulu. Kita harus ke file, lalu kita pada disk PC, kita klik kanan, lalu kita pilih manage. Setelah pilih manage, lalu di sini ada tampilan seperti ini dan kita pilih disk management. Pada disk management akan muncul seperti ini, akan muncul volume, disk volume. Nah, pada disk 0 itu kita klik kanan, lalu properties. Nah, setelah ada tampilan properties seperti ini, langsung kita pilih ke volumes. Nah, pada volumes ini kita akan mendapatkan beberapa informasi laptop kita. Nah, di sini ada partisi style. Nah, pada partisi style ini laptop saya itu GPT. Nah, jadi nanti kalian bisa lihat di sini laptop kalian itu GPT atau MPR, biar nanti pas bootable kalian tidak salah pilih. Oke, teman-teman. Oke, teman-teman, untuk yang kedua itu permasalahan pada BIOS. Nah, jadi seringkali pada BIOS pada saat kita mau menginstal nih, kita udah siapin ini itu udah segala macam, udah file, kita tinggal install. Pas kita mau nginstal, itu seringkali kita gagal pada saat mau masuk ke BIOS. Kita bisa mengklik F2, itu tergantung laptop sih teman-teman. Mengklik F2 atau delete atau backspace atau ESC atau yang lainnya. Jadi tergantung laptopnya sendiri-sendiri. Jadi kalau di laptop saya ini kliknya itu untuk masuk ke BIOS itu F2 pakainya ya. Jadi kita klik power. Nah, pada saat muncul seperti ini langsung kita tekan F2 terus menerus. Nah, ini teman-teman, jadi ini adalah tampilan BIOS di laptop saya. Nah, ini jadi kita sudah masuk ke BIOS. Nah, oke teman-teman, tadi kita sudah membahas 2 permasalahan. Sekarang permasalahan yang ketiga. Permasalahan yang ketiga itu pada BIOS, masih pada BIOS. Biasanya kita bingung nih, pada tampilan BIOS kita itu harus ngapain, kita tuh harus gimana, pilih mana, kan nggak tahu nih. Nah, jadi kalau kalian lihat nanti ada video di sini itu tampilan BIOS-nya itu kalian bisa lihat. Nah, pada saat di situ itu nanti kita cari file yang tulisannya itu SanDisk atau flash disk. Nah, pada saat kita udah nemu tuh, kita klik F6 atau F5 biar gimana caranya biar SanDisk atau flash disk itu terbaca, jadi ditempatin ke atas.
Ya, pada tahap pembagian partisi seperti ini dalam instalasi Windows 10 seringkali kita mengalami kebingungan ya teman-teman, bagaimana caranya agar file-file di directory kita itu tidak hilang secara permanen setelah melakukan instalasi ya teman-teman. Nah, caranya gampang teman-teman. Jadi file di directory C kita itu kita pindah ke directory D ya teman-teman. Nah, nanti di directory C itu kita rename, file directory C nya itu kita rename jadi seperti ini teman-teman. File yang di directory C dan D ini kita rename ya teman-teman, kita rename, ini juga kita rename. Nah, nanti akan ketahuan teman-teman, akan ketahuan di sini itu nama-nama yang sudah kita rename teman-teman, akan ketahuan. Nah, jadi kita akan hapus nama yang sudah kita rename tadi, file directory yang sudah kita rename tadi. Nah, directory C itu tadi namanya Windows ya teman-teman. Nah, jadi kita hapus yang directory C itu tadi yang namanya Windows, sedangkan yang directory D itu yang kita rename dengan nama lain tadi. Di sini nanti akan muncul ya teman-teman, seperti ini nama-namanya. Oke, mungkin itu saja teman-teman triknya dalam melakukan partisi ini supaya file-file penting kita tidak hilang setelah melakukan instalasi. Bagaimana cara melihat versi Windows di perangkat kita teman-teman? Ya, gampang caranya teman-teman. Kita klik tombol Win plus R teman-teman. Tombol Win ini yang gambarnya jendela teman-teman, Win plus R. Nah, di run ini kita pastikan WinFor ya teman-teman, seperti ini. Lalu kita klik OK. Nah, di sini saya pakai Windows yang versi Home Single Language ya teman-teman. Jadi saya pakai sistem operasi ini hanya mendukung untuk satu bahasa teman-teman, yakni bahasa Inggris saja. Oke, seperti itu teman-teman. Pada saat kita melakukan instalasi, seringkali kita bingung dalam tahap ini ya teman-teman. Tahap ini merupakan tahap pemilihan versi dari sistem operasi Windows 10 kita teman-teman. Di sini ada versi yang Home, Education, dan Pro. Home itu ada 3 ya, yakni adalah Home biasa, ada Home N, Home Single Language. Edukasi biasa ada Edukasi N, Pro, dan Pro N itu teman-teman. Nah, yang membedakan dari beberapa versi sistem operasi ini mungkin fitur-fiturnya teman-teman. Untuk fitur yang Pro sendiri mungkin lebih banyak dari fitur-fitur yang lain teman-teman. Nah, yang versi Pro ini mungkin harganya relatif lebih mahal ya dari versi-versi yang lain ya teman-teman. Nah, yang membedakan Home biasa dan Home N, Education biasa dan Education N, Pro biasa dan Pro N ini apa kira-kira teman-teman? Nah, sebenarnya sih hampir semua fiturnya sama ya teman-teman, yang Home biasa maupun yang Home N ini, ataupun yang Education biasa maupun Education N, yang Pro biasa maupun yang Pro N teman-teman. Kedengarannya benar-benar sama persis nih teman-teman. Namun ada perbedaan yang cukup mencolok dari kedua versi ini. Yang Home biasa ini ataupun Education biasa atau Pro biasa ini yang tanpa huruf N ini biasanya hadir dengan aplikasi media player secara out of the box ya, misalnya Windows Media Player, Groove, musik, movies, dan TV. Nah, sedangkan yang ada huruf N nya ini tidak ada
aplikasi media player yang out of the box tadi ya teman-teman. Namun aplikasi tersebut bisa kita install ya teman-teman, bisa kita install sendiri ya teman-teman kalau yang di versi N ini ya teman-teman. Untuk lisensinya sendiri ya gimana teman-teman lisensinya nih. Lisensi dari yang biasa ataupun yang ONN ini berbeda ya teman-teman, karena pemindahan lisensi retail dari yang biasa ke yang N ini terpisah ya teman-teman ya. Ya, untuk yang versi home ini ada home dan home single language ya teman-teman. Bedanya apa nih kira-kira? Nah, kalau yang home ini mendukung banyak bahasa ya teman-teman, sedangkan yang home single language ini hanya single language, artinya mendukung hanya satu bahasa, yakni bahasa Inggris teman-teman. Biasanya untuk kebutuhan-kebutuhan rumahan kita pakai yang versi home ya teman-teman. Sedangkan yang versi Pro ini biasanya untuk kebutuhan perusahaan-perusahaan atau instansi-instansi, karena yang Pro ini mungkin fitur-fiturnya lebih banyak serta keamanannya, security-nya cukup tinggi ya teman-teman. Sedangkan untuk yang education ini lebih ke arah ke edukasi teman-teman, misal kayak sekolah-sekolah, kampus-kampus. Jadi seperti itu ya teman-teman, sesuai kebutuhan aja kita pilihnya yang mana ya teman-teman. Mungkin kalau banyak dari kita memilih yang versi home ya teman-teman, karena untuk keperluan sehari-hari ya teman-teman. Oke, itu aja teman-teman untuk versi pemilihan dari versi Windows yang ini teman-teman.